Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Selamat pagi semua. Thank you buat semuanya yang sudah subscribe, yang selalu on time di channel aku. Dan terima kasih buat cross watcher yang selalu menyimak readingan aku. Insya Allah readinganku selalu menjadi nyata 90%. Hari ini aku akan bacakan untuk pick a card tentang hal yang dia ingin katakan ke kamu. Ya, ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian inginkan dan kalian bayangi tentang orang tersebut. Insya Allah ini bisa membantu kita semua, terutama untuk perbaikan diri kita dan lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, dan juga berniat. Kita awali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, karena apapun segala yang terjadi itu adalah izinnya Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, Mamilu kita RTMS kasih waktu 2 menit. Kalian dealkan deck yang mana kalian inginkan. Oke. Hal yang dia ingin katakan ke kamu. Ya. Kalian dealkan ya. Oke. Kalian sudah siap? Oke, ini deck 1, deck 2, deck 3. Mamilu Kitarat milih deck 3. Deck 3 ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, please show me. Ya Allah, I ask that you be sure that's only for you to just what you message. Come through this God, please protecting my loved one and me. Please help me to see heaven and no one but the service. Oke, kita lihat ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ada the High Priestess, the Dead, the Queen of Wands, the King of Swords, the Queen of Pentacles, the Ace of Pentacles. Oke, the bottom of the deck dia ada Ten of Swords, the Nine of Pentacles, the Five of Pentacles, the Three of Swords, and the Knight of Wands. Oke, yang ingin dia katakan ke kamu, dia sebenarnya sudah ingin mengendingkan rahasianya dia yang selama ini dia simpan, dan dia ingin memulai kehidupan yang baru untuk lebih spiritual, lebih kuat dengan kamu, karena dia memandang kamu adalah seseorang yang atraktif, energik, dan kind, ya, baik hati. Dia ingin sekali bicara sama kamu. Dia tahu kalau kamu memaafkan dia, walaupun dia terkadang menjadi orang yang egois, bahkan menjadi orang yang selalu memikirkan diri sendiri di sini, karena dia merasa mempunyai kekuatan terhadap logikanya. Di sini dia ingin membicarakan lagi sebuah hubungan yang bisa dikembalikan, yaitu long term, karena dia melihat kalian sudah bisa sukses dan mempunyai keuangan yang mapan. Di sini yang aku lihat, dan dia ingin memulai lagi nih hubungan dengan kalian lebih stabil, karena dia ingin mengendingkan orang ketiganya juga di sini. Satu sisi dia juga spiritualnya sudah ending ya,
Jadi dia sudah kehilangan arah, sehingga dia juga karena orang ketiga. Jadi dia ingin mengendingkan rahasianya dan tentang orang ketiga, karena dia melihat kamu adalah the Queen of Wands, seseorang yang mempunyai kekuatan dan mempunyai spiritual juga atraktif. Di sini dia merasa kebebasannya dia itu banyak sekali permasalahan, dan dia juga banyak kesulitan dalam karirnya dia. Dia kehilangan kerjaan ini di sini ya, dan dia merasa tersakiti dari orang ketiganya yang mana dia selalu memberikan harapan dan datang dan pergi dalam kehidupannya kalian. Dia merasa kehilangan ya, karena telah menyakiti kalian karena kebebasannya dia. So kita lihat ya, jadi ini dia ingin kembali bersama kalian ya, ingin kembali, dia ingin bicara dulu sih ya yang aku lihat. Dan di sini yang aku rasakan energinya ya, dia sudah kehilangan kebijaksanaannya dia ya, pelajarannya dia dalam keagamaannya dia. Dan karena the death ya, sesuatu yang sebenarnya dia ada transformation tentang spiritualnya juga ya, perubahan terhadap orang ketiganya juga ya, dia ingin ending. Dan di sini dia bilang dia ingin melepaskan orang ketiganya dan memulai sesuatu yang baru sama kamu di sini, karena dia merasa lebih memiliki kekuatan dengan kamu, dan juga dia melihat kamu membawa berkah tentang keuangan dan juga hubungan yang lebih stabil. Karena di sini dia merasakan lebih percaya diri ya, the King of Swords, dan dia lebih tegas kalau sama kamu. Kalau dengan orang ketiganya dia enggak ya, makanya dia ingin mengendingkan. Ada sebuah perubahan spiritual yang mana ilahi membangunkan dia. So kita lihat tindakannya dia ke kamu selanjutnya ya, apa yang akan dia lakukan ke kamu. The Strange, wow, the Hermit, Ten of Swords, the Two of Swords, the Seven of Pentacles, and the Page of Pentacles. Di sini yang aku lihat, the bottom of the deck ada Six of Pentacles, Nine of Cups, the Ten of Pentacles, and the Ten of Cups, the Hangman. Oke, dia memang coba untuk belajar sabar ya, karena ada the Temperance. Kenapa? Karena kamu kan memutuskan dia ya dari kehancuran ini. Jadi kamu memutuskan kehancuran ini dengan ketegasan kamu, sehingga dia belajar sabar, menerima karena hubungan kalian ending, dan dia coba untuk memulai kembali keseimbangan dirinya dia terhadap spiritualnya di sini, karena dia bersandar diri ya kepada ilahi. Yang aku lihat, dia ingin sekali pasrah sebenarnya dia untuk bisa kembali sama kamu ya, untuk bisa union. Karena yang aku lihat di sini, dia merasakan kebahagiaan sama kamu, dan apa yang dia inginkan selalu tercapai selama sama kamu, dan dia berharap kembali untuk bisa berbagi lagi dan rujuk sama kamu. So, yang aku lihat di sini, tindakannya dia akan mengambil keputusan ya untuk membayar karmanya ini, karena dia memberanikan diri untuk memperbaiki diri, dan dia akan siap membayar karma yang mana dia harus hadapi dengan kenyataan, yaitu ketakutan dia sendiri yang dia tanam selama ini untuk kehidupan barunya. Jadi dia kan selalu ingin kehidupan barunya itu jumping dengan hubungan relationship yang baru ya. Tapi di sini dia akan hadapi ketakutannya, dia akan menanam kembali dan belajar kembali tentang kestabilan dan juga kejujuran, dan tentang kesetiaan yang dia pelajari, karena dia ingin mendapatkan hasil sama kalian lagi di sini ya.
Saat ini memang dia masih Page of Pentacles yang mana masih immature, masih tidak dewasa. Tapi dia sini akan menerima pembayaran karma yang dia dapati oleh ilahi karena dia belajar dan dia dengan percaya diri akan mengintrospeksi diri dan menerima apapun ketakutannya dia tentang karmanya karena dia ingin menanam kembali sama kamu dari nol lagi. Dan dia spiritual ya, dari ada pembelajaran karena dia tahu kamu kuat ya, memberikan spiritual kepada dia yang membuat dia dewasa ya. Di sini dimana kamu coba untuk tidak bicara sama dia ya, karena kamu berani melawan kenyataan. Di sini yang membuat dia tersadar untuk introspeksi diri. Dan di sini dia ngeblok hubungan komitmen ini sama kamu tadinya karena ada cinta baru. Ya, karena dia ingin sesuatu setting goals ulang lagi yang menurut dia itu baik untuk dia tapi belum tentu untuk kamu karena dia hanya memikirkan diri sendiri ya, karena pets ya, immature. Dan ini yang aku lihat tujuan hidupnya dia ending ya, yang aku lihat kesuksesannya dia ending karena the strength-nya sama the death ya. Jadi dia ada sesuatu yang harus dia endingkan, yaitu keberanian, kekuatannya dia ending karena ada pembayaran karma dari cara dia ego, dari cara dia mengontrol semua rencana-rencananya terutama tentang keuangan, yaitu karir dia ending di sini. Dan dia coba untuk belajar untuk kesabaran. Dan sini aku lihat dia coba untuk menjadi seseorang yang lebih bijaksana dari keberanian dia karena dia ingin mengendingkan kesendiriannya itu, yaitu ingin bersama kamu di sini karena dia melihat kamu kan terkhianati oleh dia ya di sini, sehingga itu yang memblok kamu sama dia, terutama tentang komunikasi karena dia mengambil keputusan sepihak karena dia tidak mau sendirian di sini yang kelihatan, yaitu dengan cara berselingkuh ya jadinya, dan kamu merasa terkhianati oleh dia. Pada akhirnya ya ternyata ilahi membangunkan kamu lebih berkembang ya tentang spiritual dan juga keberkahan di sini, terutama dengan karir kamu. Dan ini yang membuat dia ingin kembali sama kamu, memulai kehidupan yang baru karena melihat kamu lebih sukses dari dia. Ya. Di sini yang aku lihat seperti itu. Ini udah jelas banget ya kartu. Kita lihat tentang the death-nya ya. Clarify please for the death. Ya, dia mengendingkan karena dia merasa terpojok ya sama kamu, terutama tentang pembayaran karma yang selalu kamu ingatkan kepada dia, karena kan kamu lebih spiritual ya, lebih memahami dan kamu memaafkan apapun yang telah dia lakukan. Tapi ternyata di sini yang kulihat ya, dia mengendingkan karena dia merasa terpojok sama kamu karena dia saat itu sedang ada pilihan banyak ya, tapi ternyata karmanya itu terwujud yang kamu ucapkan, dan saatnya dia mendapati kekecewaan dari hubungan dia yang dia banggakan. So kita lihat lagi dari the Ten of Swords ya, karena dia terkhianati ataupun kamu juga terkhianati, dia akan membayar karma. Ya, di sini ya, di sini dia terkhianati karena dia merasa dia ingin menggapai cita-citanya itu, keinginan dan harapannya itu dengan dirinya sendiri di saat dia memiliki kekuatan, memiliki jabatan, memiliki ketampanan, dan dia merasa memiliki planning dalam hidupnya itu dia bakal sukses tanpa kamu. Tapi ternyata cita-citanya dia ending ya dari egonya dia di sini. Ini yang aku lihat, oke? So guys, dia ingin katakan sebenarnya dia ingin memulai lagi sama kalian.
ingin kembali sama kalian, tapi memang saat ini dia memberanikan diri untuk healing, yaitu pembayaran karma dulu sebelum kembali sama kalian. The destroyed masculine, wow, distorted ya, the masculine. Ini adalah pembayaran karma ya untuk maskulin ya yang aku lihat. Ya, pembayaran karma untuk maskulin. Kita lihat dulu ya. Be aware of where the distorted masculine may be showing up in your life. Let it go with the love and life, a fully blessed life in the now. The distorted masculine is here for all of us to see every day of our lives. It is characterized by an unwillingness to trust, tending to ignore emotion and intuition, wanting proof of everything and instincts on a logical or rational approach. Jadi gini, dia akan terbongkar nih keburukannya dia ya, kesombongannya dia, keangkuhannya dia menghadapi kehancurannya. Ini ada tank, bank, polis, ini time ya, sudah pembayaran karma dari ilahi ya. Jadi sudah waktunya si maskulin terbangun dari mimpinya di sini ya, yang kulihat, karena dia ada pembayaran karma di sini. Koneksinya kalian berdua. Ya, jadi si maskulin ini sedang pembayaran karma ya. Alam bawah sadarnya maskulin. Oke. Children. Sebagian si maskulin ini immature atau sudah punya anak. Dia mengingat tentang kehidupannya dan kebahagiaannya bersama anak, ataupun dia diperlakukan seperti anak kecil, dimanja oleh kalian. Karena kalian adalah soulmate-nya dia. Ini yang membuat dia merasa hancur, karena dia harus ada pembayaran karma dan menerima apa yang dia lakukan ke kalian dan dia hadapi sekarang ya. Di sini banyak kehancurannya. Mungkin dia ada masalah dengan bank, tentang keuangannya, dan juga tentang kepolisian, karena ada pembayaran karma, waktunya untuk membayar di sini, dan dia menyerah ya. Makanya ada the hermit yang ingin dia katakan ya. Jadi dia merasakan ya sudah waktunya harus membayar karma, dan dia tidak bisa lari lagi dari kenyataan. Dia harus hadapi semua itu ya. I remember when I met you. Jadi gini, dia kan ini terbalik ya. Jadi dia merasa kalau dia ini berlagak tidak ingat kapan dia ketemu kamu, karena dia merasa ya gue innocent ya di sini, dan dia merasa nggak bersalah dengan kamu ya. Jadi di saat dia ketemu kamu pun sebenarnya dia sedang hancur ya, sedang hancur kehidupannya. Dan di sini dia merasa tidak mengingat kamu tuh karena dia ya immature ya pikirannya ya. Jadi merasa nggak bersalah, merasa dia apa yang dia lakukan itu benar, tapi ternyata hubungan kalian ini soulmate. I won't be there for you. Maka dia menyadari ya, dari perpisahannya kalian, dari kehancurannya ini, karena kalian berpisah, kalian memilih untuk hentikan koneksi ini, tidak mau bicara dengan dia. Pada akhirnya dia merasakan kehancurannya ini, dan dia baru merasakan yang namanya soulmate. Dia ingin kembali lagi sama kalian karena dia ingin bersama dengan kalian di sana. Ya, ini membuat dia sadar apa yang dia lakukan ya memang salah, memang harus pembayaran karma. Mengumpet bagaimanapun dia harus bayar karma. Ya, di sini yang aku dapati seperti itu. Oke guys, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 1 decknya ya. Kita mulai lagi dengan nomor 2. Kita lihat
hal yang ingin dia katakan ke kamu. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan ya. The bottom of the deck kita ada the King of Cups, the Five of Wands, the Four of Pentacles, the Three of Pentacles, and Ten of Wands. Ya, di sini dia merasakan banyak sekali kesulitan dari komitmen karena ada cinta segitiga. Dia juga tidak ada kesuksesan yang dia hadapi sekarang karena di sini ya dia masih fokus kepada hal lama, yaitu tentang komitmennya ke kalian. Dia masih stagnan ya tentang isu di masa lalu, terutama tentang ini ya, perdebatan, pertengkaran dengan kalian karena dia tidak ekspresikan cintanya ke kalian. Di sini yang kulihat ya. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke kalian. Ada the Queen of Cups, the World, and the Ten of Cups, the Ace of Swords, the Fool, and the Two of Wands. Ini yang aku rasakan dia masih ingin bebas ya, karena dia masih menikmati kebebasannya dalam dua pilihannya dia. Dia tahu kalian masih memikirkan dia walaupun hubungan ini sudah ending ya, yang mana kalian sudah coba untuk memulai kembali untuk union di sini bahagia, tapi ternyata ada perpisahan kembali ya, the break touch ya, karena dia masih belum siap untuk komitmen dan dia belum ada planning untuk bisa menikah dengan kamu dalam hatinya sebenarnya. Di sini dia juga fokus ya sebenarnya untuk union, tapi dia juga terhambat dari the Fool-nya ini, dua pilihan yang membuat dia bingung untuk memilih kebebasan atau menikah dengan kalian. Dia tahu kalian masih peduli dengan dia, masih memperhatikan dia di sini, tapi dia juga ingin sukses sebenarnya dengan union ini, tapi kalian sudah pernah ending ya. Kalian sudah pernah ending, coba untuk rujuk kembali, mulai kembali, new beginning tentang union ini, tapi ternyata ada sesuatu yang harus di break out karena dia memang belum siap ya. Kita lihat karena dia di sini memang apa ya, kalau dibilang masih pengen bebas, dan dia juga orangnya masih ada dua pilihan di dalam kehidupannya dia. Itu yang membuat dia berpikir sekali apakah harus disukseskan hubungan ini sampai menikah atau diendingkan, karena dia dihadapi dua pilihan. Itu dia sudah biasa ya, kalau orang mau menuju ke pernikahan ataupun ketemu dengan istri selama dia long distance, pasti ada aja cobaannya ya, karena untuk mengganggu rumah tangga atau sesuatu yang diberkahi Tuhan. Kita lihat tindakannya dia ke kalian yang akan datang ya, apa yang akan dia lakukan, tindakannya ke kalian. Wow, they feel the Seven of Swords, the Knight of Cups, the Hero of Wands, the Seven of Cups, and the Three of Swords. Wow, yang aku lihat di sini ini malah terbalik ya. Jadi dia banyak kesulitan saat ini ya, dari orang ketiganya memberikan dia permasalahan terus, dan apa yang dia tanam ya ini yang dia tuai, selalu banyak masalah. Dia nanam pertengkaran, itu yang dia tanam, sehingga itu yang dia hasilkan, dan dia konflik batin dari hubungan cinta segitiganya ini stagnan karena orang ketiganya ini selalu mengungkit masa lalunya dia. Ini membuat dia sulit sekali untuk mensukseskan, terutama tentang orang ketiga dan juga bisnisnya dia. Jadi apa yang dia tanam dia tuai ya.
yang dia lakukan ke kamu. Dia sangat merindukan kamu sebenarnya, tapi memang di sini toksik ya, karena dia akan datang ke kamu memberikan cintanya kembali dengan alasan ingin menikah. Sorry guys, ingin menikah, tapi ternyata ini tidak. Ya, kenapa? Karena dia sebenarnya akan menyakiti kamu lagi ya di sini, karena yang aku lihat dia banyak option juga, atau dia tersakiti oleh option-optionnya. Tapi di sini dia memakai topeng. Dia sangat dominan sama kamu. Jadi kayak ibaratnya dia datang ke kamu tuh akan balas dendam dari sakit hatinya dia dengan orang ketiganya. Ya, karena banyak kegagalan bisnisnya dia dari orang ketiganya ini. Dan dia tahu kamu juga memberikan telepati ke dia, karena dia tahu kamu itu memikirkan dia, dan dia tahu juga tentang kamu kalau dia itu mengkhianati kamu. Dia tahu, makanya hubungan ini dia tidak mau komitmen, karena dia sebenarnya kesel ya kalau kamu terlalu overthinking, terutama tentang pengkhianatan yang dia lakukan dalam hubungan yang bahagia kalian dan hubungan spiritual ini. Tapi ternyata dia kan nggak mau komitmen, akhirnya dia tersakiti sendiri dari kebebasannya dia. Dan yang aku rasakan energinya di sini, dia memang dilingkupi dengan toxic, kecemburuan, terus juga tentang keegoisan ya. Dan juga di sini ada ilmu hitam. Dia ingin banget mengendingkan toxic ini dan datang kembali ke kamu untuk bicara dan untuk menjelaskan impiannya dia, tentang planningnya dia, masa depannya dia sama kamu. Tapi yang aku lihat di sini ya, kamu tahu kalau hubungan ini penuh dengan toxic, dan dia pun tahu kamu masih peduli ya di sini dalam dominansnya ke dia. Dia tahu, dia pun ingin banget mengendingkan perselingkuhan dan kebohongannya dia, karena dia ingin union ya, hal yang ingin dia katakan, karena dia ingin memberikan cintanya sama kalian dan fokus ke dalam spiritual bersama kalian. Tapi ternyata dia dihadapi kebebasan. Ini membuat dia tantangan, karena dia takut dengan komitmen. Kenapa? Karena dia diberikan tantangan itu banyaknya option yang membuat dia berhalusinasi tentang masa depannya dia. Ternyata dua pilihannya ini yang membuat dia terluka sendiri. Jadi dia melukai masa depannya dia sendiri di sini yang aku lihat ya. Ini banyak banget yang harus dibetulin ya dia nih. Yang nomor 2, karena satu ada the devilnya, dan juga ada the seven of sword dan the three of sword ya. Dan yang di atas itu ada the ace of sword and the fool. Oke, aku akan cek dulu untuk, jadi dia nih merasakan sebenarnya kamu memang telepatinya high ya, tahu gitu apa yang dia lakukan. Makanya dia coba untuk bebas komitmen dari kamu, tidak mau komitmen dulu, tapi ternyata kebebasannya itu menyakiti dia sendiri di sini ya. Dan ya masa depannya dia terluka sendiri, dia kehilangan kamu, dan ini menjadi dia marah, cemburu sama kamu ya. Kita lihat tentang the word ya, aku disuruh the word. Ada apa ya? Soalnya kamu nih antara untuk endingin atau sukseskan nih, dia inginnya seperti itu. Oke, jadi the word ini ya yang aku lihat, dia coba mengendingkan caranya dia yang sia-sia, karena dia takut menghadapi kenyataan dan takut menghadapi ketakutannya dia sendiri. Dia memblok dirinya ke kamu. Kenapa? Ya karena dia takut kamu putuskan dia. Dia takut kamu tegas sama dia, sehingga dia coba untuk memulai lagi sama kamu ya. Untuk test of cups, dia janji dia akan merubah, dia akan sukseskan hubungan ini. Kita lihat Ace of Swords ya. Ya, dia fokus dalam permainannya dia ya di sini, yang penuh dengan trik manipulasi, karena dia orangnya munafik. Dia ingin segala apa yang dia lakukan berhasil, itu keinginannya dia ya. Dan
Karena ada cinta segitiga yang selalu dia lakukan di belakang kamu ataupun di depan kamu. Kalau aku lihat di sini di belakang kamu ya. Dan dia coba sekarang ingin clarify sama kamu, makanya dia memutuskan kamu. Kenapa? Karena dia ingin bebas, karena banyak option yang dia hadapi, sehingga dia memakai trik dan fokus ke dalam permainannya dia. Tapi ternyata the Fool-nya ini, dia berharap ya dalam the Fool-nya ini kalau impiannya dia itu akan terwujud. Ya, dia berharapnya seperti itu, yaitu dengan kebebasannya dia, ya, terutama tentang seksualnya dan hasratnya dia dengan banyak orang. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ternyata seksualnya dia tidak membuat dia bahagia dan selalu kurang dan tidak stabil. Di sini yang aku lihat ya. Makanya dia ada the devil. Dia akan tindakan untuk bisa berkomunikasi dengan membohongi kamu, memberikan cinta ke kamu. Kita lihat di devilnya. Ya, karena dia immature ya. Dia akan datang ke kamu dengan cara marah-marah atau dengan cara innocent-nya dia di sini untuk bisa mulai bicara sama kamu. Ya, karena dia ingin berkoneksi dan kembali sama kamu. Karena dia ingin menaklukkan kamu lagi di sini dengan caranya dia. Dan dia Seven of Swords ya, yang mana yang aku lihat dia itu memang memanfaatkan keadaan dan dia memakai topeng ya tentang koneksi ini. Jadi dia membohongi, mengkhianati koneksi twin flame ini ya dari kenyataan. Walaupun dia tahu dia harus belajar tentang kesabaran, kesetiaan dan juga kejujuran di sini. Dan dia akan datang memperbaiki dan menjelaskan ke kamu, tapi memang awalnya dia akan memakai topeng dulu ya, baru nanti dia akan jujurkan tentang sakit hatinya dia karena dia terkhianati dari option-optionnya dia. Kita lihat the Three of Swords, ini banyak sekali ya yang nomor 2 untuk clarify-nya. Ya, dia tersakiti dari permainan dia sendiri ya, karena dia selalu mengumbar janji dengan senyuman manisnya, karena dia mengkhianati planning yang tidak pasti dalam twin flame ini. Ya, dia terkhianati dari permainan dia sendiri, dari caranya dia, karena dia selalu menggantungkan perasaan twin flame-nya demi kesenangan dia sendiri di sini, sehingga dia terluka. Dia akan jujurkan ke kamu nanti, ya. So, kita lihat tentang ini ya, apa orakelnya untuk hubungannya kalian. The Gardener. Alright, di sini The Gardener. Kalau feeling aku, apa yang dia tanam itu yang dia tuai ya. Karena dia menanamkan kebohongan dari kebebasannya dia. Dia merasa masa depannya itu dengan cara dia bebas dari komitmen dia akan mendapati kebahagiaan. Tapi ternyata dia terkhianati dari optionnya dia karena dia hidup di halusinasi. Di sini yang aku lihat. So aku akan cek dengan The Gardener. Nurture the seed of love within you and help them grow. Ya, ini kayak Seven of Pentacles ya. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi dia merasakan apa yang dia tanam selama ini, jelek, baik, segalanya itu dia akan tuai. Dia akan nerima hasilnya. Makanya dia coba untuk menanam kembali harapannya untuk bisa ke kamu, tapi memang dia awali dengan kecemburuan, kemarahan ya. Bahkan di sini dia bisa dengan ilmu hitam ya, memelet kamu lagi karena dia akan memberikan cinta offeringnya tapi penuh dengan kepalsuan. Hati-hati ya. I really needing you to support me, special in spiritual ya. Karena dia masih tetap dengan toksiknya, dia selalu memakai jalan pintas, tidak mau dengan jalan kesabaran. Karena di sini dia spiritualnya pun ini banyak sekali hayalan ya. Jadi dia tidak membenar, tidak fokus
spiritualnya. Ini yang membuat dia sebenarnya membutuhkan bantuan kalian banget untuk lebih spiritual, karena dia tersakiti dari ilusinya dia. I hate the karmic. Ya, dia benci dengan karmiknya karena di sini dia terkhianati sehingga dia membohongi dirinya sendiri untuk datang ke kamu, dan pada dia tersakiti oleh orang ketiga keempatnya ini, dan dia sebagian ada yang memakai pelet, ya, memakai topeng untuk datang ke kamu beralasan ingin menikahi kamu, tapi ternyata ini menutupi tentang sakit hatinya dia. Ya, di sini yang kulihat, karena memang kamu sudah berpikir depresi karena dari pengkhianatan ini, ya, untuk bisa menikah, untuk bisa long term, tapi ternyata dikhianati oleh dia karena dia ingin bebas, tapi ternyata dia terkhianati dari kebebasannya dia, sehingga hubungan ini banyak sekali toksik yang harus diendingkan. Tapi dia di sini akan memulai kembali datang ke kamu memberikan cinta karena dia ingin memutuskan halusinasinya dia yang penuh dengan kebingungan untuk masa depannya dia. Makanya dia butuh banget bantuan kamu untuk spiritual. Tapi kalau bagi aku, saran aku, biarkan dia jalani karmanya. Kalaupun dia datang dengan cara kebohongan, lebih baik kamu fokus dulu ke dalam diri sendiri, ya. Lebih spiritual lagi, biarkan dia terbangun dari spiritualnya dengan caranya. Karena kalau kita tidak rubah diri kita sendiri, ya orang lain pun tidak akan melihat kita dalam perubahan yang baik atau buruk. Semua tergantung dari perubahan kita. Retreat, ya, like I said, ya, aku udah bilang tadi ya, insting aku memang kuat banget. Jadi ya udah, kamu salah satunya untuk supporting spiritualnya dia adalah tidak berkoneksi dulu sama dia. Ya, is it time to disconnect from the world. Jadi kamu tidak berkoneksi dulu, ya, endingkan telepati kamu. Ya, endingkan telepati kamu agar kalian bisa mulai kembali hubungan ini. Itu tujuan hidup kamu. Jadi bebaskan diri kamu sendiri aja, ya, dalam masa depan kamu. Itu akan membawa dia kembali sama kamu. Separation, seperti yang aku bilang tadi, dia akan berpisah ya dengan karmiknya juga, karena dia makanya ingin kembali sama kamu. Tapi jangan sampai dia kembali dengan kepalsuannya dia lagi, dengan topengnya dia, ya. Jadi biarkan dia berjalan sendiri. Kalau bisa kamu jangan berkoneksi dulu, kamu fokus ke dalam diri kamu. Dan di sini ya kamu harus menerima tentang perpisahan ini, karena bagaimanapun kehidupan itu tidak ada yang abadi. Pastinya selalu penuh dengan pertemuan, perpisahan, kesedihan, kebahagiaan, semuanya itu kanan dan kiri, ya. Jadi itu melengkapi kehidupan langit dan bumi, ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 2, deck 2, hal yang ingin dia katakan dan tujuannya dia, tindakannya dia. Oke, so kita lanjut untuk yang nomor 3. Itu aku. Oke. Kita lanjut ya, yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Wow, 5 of Cups. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. The Hermit. Okay, 10 of Coins. Four of Swords. Nine of Swords. The Moon in the reverse. Okay. Di sini kita ada the Knight of Wands, the Six of Swords, Ace of Cups, and the Three of Cups, Eight of Wands. Ya, di sini dimana kamu memutuskan dia, ya.
kamu kan memberikan kabar nih, ingin mengendingkan hubungan ini atau sudah ending. Kamu memutuskan cara kamu mendapatkan dia, ya, cara kamu menaklukkan dia, kamu sudah ingin endingkan. Di sini kamu juga memberikan ketegasan ke dia tentang keberaniannya kamu untuk melawan segala cobaan, yaitu dengan memutuskan tentang perselingkuhan di sini. Dan dia merasa tertantang sama kamu di sini, dimana kamu sudah tidak mau komunikasi sama dia, dan dia merasa tertantang untuk berselingkuh terus, ya, ini. Karena dia merasa dia bebas, dia merasa dia bisa memberikan kenikmatan dengan orang banyak, dia merasa memang pemain yang unggul tadinya, tapi ternyata permainannya ini membawa dia ingin kembali sama kamu karena dia melihat cintamulah yang tulus di sini. Ya, dia menyadari kalau cintamu itu penuh dengan ketulusan. Itu membuat dia ingin berdamai dalam hatinya dalam tentang cinta. Kenapa? Karena di kartunya aja itu sudah terlihat ya, Five of Cups, the Hermit, the Ten of Pentacles, the Four of Swords, and the Ten of Swords, and the Moon in the reverse, ya. The Moon in the reverse ini dia menyadari tentang ketakutannya dia, dan di sini dia juga menjadi rahasia yang dia simpan selama ini dari orang ketiganya ini kebongkar semua, dan dia banyak sekali nih lelah dari perselingkuhannya dia yang terbongkar dari orang ketiganya. Jadi dia banyak masalah dengan orang-orang ketiganya ini ya, dengan orang-orang sekitarnya dia, dan dia menyadari banget introspeksi diri. Ten of Coins in the reverse ini dia banyak utang ya, yang aku lihat, dan juga dia banyak permasalahan dari jabatannya dia, dan dia juga banyak masalah dalam keluarganya dia, terutama tentang keuangan, dan dia juga introspeksi dalam perpisahannya kalian, perceraian di sini ya, karena yang aku lihat dia banyak kebangkrutan, terutama dalam karir, rumah tangga, dan juga perselingkuhannya dia di sini, karena dia menjadi orang yang keuangannya disaster, tidak ada kepastian, tidak ada kestabilan, dan dia banyak ketakutan dalam dirinya dari kegelisahan yang dia buat sendiri. Ini membuat dia merasa kok hidup gue gak bahagia banget ya. Dia ingin bilang ke kalian karena dia takut sekali dengan rahasianya yang selama ini dia simpan semua terbongkar. Tentang orang ketiganya pun kebongkar, keburukannya orang ketiga di sana yang dia banggakan kebongkar semua. Ini membuat dia takut sekali, bahkan gak bisa tidur, dan dia menyesal ya, menyesal banget. Dia sangat mengintrospeksi diri, bertanya kepada jiwanya sendiri tentang sikapnya dia yang menyelingkuhi kamu sehingga adanya perceraian atau perpisahan di sini. Dan dia juga capek dengan utang-utang kebangkrutannya yang dia hadapi. Dia banget banyak kegusaran dalam hatinya, kegelisahan, kegalauan. Bahkan dia sakit ya di sini yang aku lihat karena merindukan kalian. Dan dia juga takut dengan kenyataan yang harus dia hadapi tentang rahasianya dia sendiri, karena kebenaran akan terungkap. Ini yang membuat dia benar-benar ngeblok intuisinya dia. Dia takut sekali. Dia sebenarnya ingin ngeblok intuisinya, tapi ini harus terbuka karena ilahi telah membangunkan dia. Di sini yang aku lihat dari ada The Hermit, awakening spiritual. Kita lihat tindakannya dia ya. Makanya dia di sini banyak sekali kesedihan di dalam kesendiriannya dia, terutama tentang perpisahannya bersama kalian. Karena sejak kalian berpisah sama dia ataupun cerai, dia banyak hutang, banyak masalah, dan dia menjadi orang yang banyak pertengkaran karena uangnya. Jadi dia tuh fighting banget buat uangnya, itu benar-benar sulit banget mendapatkan keuangan, tuh sulit banget karena ya dia membohongi tentang harta-hartanya gitu loh. Dan dia menikah juga dengan orang ketiganya ini demi uang ya, ataupun bersama dengan orang ketiganya karena uang, sehingga kalian dianggap tidak berarti bagi dia, gampang lah gitu loh. Tapi ternyata kalian mengambil keputusan ya.
Kita lihat tindakannya dia ke kalian. Oke, di sini tindakannya dia. Yang aku lihat, ya, oke. Sini ada the Devil, Three of Cups, Six of Swords, the Ace of Cups. Jadi gini. Oke, dia coba ngeblok komunikasi dengan kalian, ya. Dia coba ngeblok komunikasi dengan kalian karena dia tertantang banyak option, tapi ternyata apa yang dia ambil tantangan itu, ya, karena dia inginkan segalanya di sini, ya, dia ingin memenangkan semuanya karena egonya, karena dia merasa punya option banyak pilihan, tapi ternyata hidupnya dihalusinasi, ya. Dia ngeblok tentang cintanya kalian ini, sehingga dia sia-sia mendapatkan optionnya ini, tidak penuh dengan kebahagiaan. Nah, akhirnya dia pergi dengan sesuatu yang hampa, sehingga dia ingin mengendingkan cara dia ego, ya. Dia mengendingkan tentang kemenangannya dia yang tidak dia rasakan bahagia, dan dia sekarang bersandar diri untuk mendapati komunikasi sama kamu, pasrah dalam komunikasinya sama kamu, karena dia ngeblok komunikasinya kamu, dan juga dia on off, ya, awalnya, akhirnya ngeblok di sini. Kita lihat tindakannya dia ke kamu. Wow. Oke, yang aku lihat di sini tindakannya dia. Ada the Sun, the Ten of Cups, the Nine of Wands, the Page of Wands, Strength, and Two of Pentacles. Yang mana dia sebenarnya ingin kembali sama kalian. Dia menunggu banget, ya, kabar dari kalian untuk bisa union di sini. Tapi memang dia sangat masih immature yang aku lihat untuk bisa memberanikan ke kalian, karena dia ragu. Kenapa ragu akan kalian reject, dan juga dia takut ragu dari rahasia yang terbuka dan keburukan yang dia dapati dari orang ketiganya, banyak utang. Dia malu di sini yang aku rasakan. Dan yang aku lihat di sini juga dia ingin banget, ya, kembali sama kalian. Sebenarnya dia menunggu kabar nih, tapi dia juga insecure dari cara kesombongannya dia. Jadi dia coba untuk kuat untuk tidak kabari kalian. Dia ngeblok sendiri, tapi dia menunggu juga, ya. Di sini dia juga optimis sebenarnya untuk kembali sama kalian, tapi keberaniannya dia itu banyak keraguan. Karena kenapa? Satu, keuangannya dia tidak seimbang. Kedua, juga dia takut kalau kalian akan tidak terima dia, karena rahasia dia akan terbongkar semua, terutama dari kelakuannya atau perlakukannya orang ketiga tentang dia dan tentang keuangan. Dan situasinya dia dalam perasaannya dia ke kalian saat ini, ya, dia menyesali dengan adanya perpisahan. Dia sedih dengan adanya kebahagiaan di luar kebahagiaannya dia, karena dia menginginkan orang lain karena keuangan dan meninggalkan kalian karena uang di sini. Dan dia juga penyesalannya dia dari hasil perselingkuhannya itu banyak hutang. Ini yang membuat dia benar-benar berpikir kembali dari kebangkrutannya dia ini. Dia coba untuk kuat, ya, karena Page of Coins, yang mana dia coba untuk belajar setting goals ulang lagi dari kegalauannya, dari kebangkrutannya, karena dia banyak hutang, tapi dia masih tetap dengan immature kesombongannya. Tapi ternyata ini membuat, karena dia sombong, ya, dan itu dia gelisah sendiri karena dia orangnya immature, tidak bisa dewasa, sehingga kebahagiaannya dia pun tidak seimbang, selalu up and down emosionalnya, dan juga ketakutannya dia selalu datang dan pergi. Itu yang membuat dia depresi, membuat dia seseorang yang banyak penyesalan, bahkan fokus ke dalam masa lalu, takut kalian reject, takut kalian duakan di sini. Ketika dia kembali sama kalian, dia juga sadar kalau apa yang dia lakukan adalah subjek gosipnya itu dari dia, gitu loh. Dan dia menjadi isolasi sendiri dalam kegalauannya dia di sini.
dan dia menyadari kebahagiaannya itu adalah bersama kalian, yaitu saat ini dia mencari kebahagiaannya sendiri bersama Tuhan, karena dia insecure ya, sebenarnya dia menunggu dalam kesendiriannya dia kalian untuk bisa berkomunikasi, tapi dia juga ketakutan sendiri dari rasa ini lelahnya dia, karena dia isunya ini masih berlanjut ya, dan ini juga dia takut semua kebongkar, dan akhirnya kebongkar semua di sini. Insya Allah kebongkar semua keburukannya si dia dengan orang ketiganya, dan juga dia banyak utang di sini akan terbongkar. Dan di sini dia coba untuk menyendiri ya, membahagiakan diri sendiri sekarang dengan bertanya kepada Ilahi, tapi dia juga dalam kesendiriannya ini menunggu kalian ya, dan untuk bisa berkoneksi sama dia. Tapi ternyata dia lelah ya, capek dalam menunggu. Kenapa? Karena dia takut jika kembali sama kalian, rahasianya dia akan terbongkar, dan juga dia menjadi harus mengulang lagi ya, semua apa yang dia lakukan itu menjadi kebohongannya dia, kepalsuannya dia itu akan terbongkar, dan itu ngeblok dirinya sendiri dalam intuisinya. Bahkan di sini aku lihat dia harus melepaskan ketakutannya ini, karena dia harus hadapi kenyataan. Sini aku lihat, dan dia tahu dia selalu berpikir tentang kebahagiaannya bersama kalian di masa lalu, yang mana dia introspeksi diri. Sebenarnya kalian ini sudah bisa union ya, tapi ternyata dia memilih hidup sendiri, dan banyak sekali rahasia yang dia simpan. Pada akhirnya apa yang dia simpan rahasia itu banyak sekali utang, banyak sekali permasalahan dan kebangkrutan yang dia hadapi, sehingga dia menjaga jarak dengan kalian. Malu sekali yang aku lihat di sini, dan dia coba berpikir dalam kesendiriannya, dan dia takut dari kesombongannya ini akan membuat dia tidak bahagia, tidak membuat dia berani, tidak buat dia sehat yang aku lihat, karena dia takut akan masa depannya dan kembali sama kalian. Ketika dia kembali sama kalian, pastinya dia takut banget ya, yang dia pikirkan tuh negatif banget. Kalian akan menduakan dia, dan dia akan terbongkar keburukannya dia tentang topengnya dia. Jadi dia makanya galau untuk kembali sama kalian, dia galau. Ya, dia ingin banget kembali, kangen, rindu sama kalian, rindu banget gitu ya. Dia membohongi dirinya sendiri ini, menghindari kalian. Semakin dia menghindari kalian, semakin dia kangen, semakin dia cinta, semakin dia menyadari kalianlah yang terbaik yang memberikan kebahagiaan dia di dalam spiritual dan juga di dalam dunia ya, di sini ya, nyata. Jadi dia menyesal banget tentang perselingkuhannya ini membawa dia kebangkrutan ya, dan itu dia coba setting goals ulang lagi ya, the past of once. Dia mendapat kabar juga nih dari perselingkuhannya dia membawa permasalahan tentang keuangan, dan itu membuat dia gelisah untuk bisa kembali sama kalian atau tidak, karena mungkin dia berhutang dengan orang ketiganya, dan orang ketiganya menagih uangnya sedangkan dia tidak punya uang, sudah bangkrut, sudah dipecat. Dan sini membuat dia gelisah, takut, dan ini membuat dia tidak stabil dalam intuisinya. Bahkan dia juga takut dengan dirinya sendiri yang aku lihat ya, dia penuh kegelisahan nih, hidupnya tidak happy. So kita lihat the clarify untuk the 5 of cups, the 10 of pentacles in the reverse, and ini banyak ya, 9 of swords and the moon in the reverse. Kita lihat 5 of cups ya. First kita lihat ya, dia menyesali dari masalah di masa lalu, yang mana dia selalu gunakan innocence-nya dia, immature-nya dia dalam mencari kebebasan, kenikmatan dia sendiri. Dia coba meninggalkan kamu ya di masa lalu, karena dia ingin memberikan cinta dengan orang lain, dan dia merasa dia itu banyak kebahagiaan ya, tanpa dia sadari kesuksesan dan kebahagiaan itu yang dia dapat itu sebenarnya adalah dari kamu, karena kamu memberikannya dengan tulus, sehingga cahaya yang kamu berikan, ketulusan yang kamu berikan, orang memandang dia itu kan penuh dengan kebaikan. Itu setan ya, setan itu selalu mengambil kesempatan hal itu dari seseorang yang kurang spiritualnya.
Kita lihat the Ten of Coins, sehingga dia banyak permasalahan sekarang. Dia menyadari dari perselingkuhannya ini banyak hutang, banyak juga tentang kegagalan rumah tangga, bahkan dia dipecat juga bangkrut ya. Wow, Ten of Pentacles, and itu in the reverse, ini in the upgrade ya. Di sini yang aku lihat, tadinya dia bahagia ya sama kalian, penuh dengan keberkahan, keuangan juga bagus banget di sini dan harmonis banget, tapi ternyata dia gunakan kekuasaan itu, kebahagiaannya itu ya dengan keuangannya untuk mencari kebahagiaan di luar, dan ini adalah pembayaran karmanya dia, yaitu dengan kebangkrutan dan juga tentang perceraian yang kulihat, dan dia menjadi seseorang yang banyak kolaps ya, permasalahan dalam jabatannya. Tuh, karma dari kamu yang selalu menjaga dia, menjaga long term ini, komitmen dengan humble ya, dengan kebaikan kamu percaya dengan hukum alam. Di sini adalah karma. Dia mendapatkan kebahagiaan itu dari kamu sebenarnya. Ya karma baik, tapi dia gunakan kekuasaan dan kebahagiaan yang kamu berikan itu untuk orang lain, untuk mencari kebahagiaan dia sendiri, sehingga dia banyak kebangkrutan sekarang. Kita lihat Nine of Swords. Dia gelisah tentang masa depannya dia, nggak tahu harus apa, karena di sini dia juga bingung memilih harapannya dia memulai dari mana untuk bisa komunikasi sama kamu di sini. Ya, karena dia juga orangnya selalu dihadapi dan tentang tantangan seksual di sini, dan kayaknya dia ada masalah tentang seksualnya deh, alat kelaminnya, sorry ya guys. Sini yang kulihat, karena dia gelisah banget nih dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Ya, dia gelisah dengan harapannya dia, kesuksesannya dia. Dia gelisah tentang masa depannya dia dan pilihannya dia. Dia tahu apa yang dia pilih saat ini adalah salah, ya. Dan dia juga tahu dia banyak ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya dari harapannya dia, cita-citanya dia, yaitu tentang seksualnya di sini. Nah, kita the moon in the reverse. Jadi di sini akan ada rahasia yang akan terbongkar di dalam kehidupannya dia, itu membuat dia takut ya, karena makanya dia depresi banget nih ya, karena apa yang dia mulai dulunya akan terungkap di sini, membuat dia takut akan cerita yang dia buat sendiri. Dia takut untuk memulai sesuatu yang awal lagi, karena apa, kalau dia memulai sesuatu yang awal pastinya akan terbayarkan semua karmanya bagaimanapun. Dengan orang baru pasti karmanya akan lebih parah kalau dia tidak membayar karmanya dengan orang lama dulu, yaitu memperbaiki sebaik mungkin gitu ya. Tapi kalau memang dia tidak bisa dengan orang barunya pun, kalau dia tidak perbaiki dengan spiritualnya dan tidak memperbaiki dengan orang lamanya, kehidupannya dia akan selalu gelisah dan gundah gulana. Ya, di sini makanya dia gelisah gimana caranya untuk bisa move on, karena rahasia akan terbongkar, itu yang membuat dia tidak bisa tidur dan tenang. Kita lihat Nine of Wands ya, dia insecure banget nih sama kamu ya, untuk bisa union. Dia pengen banget union tapi dia insecure. Kenapa? Karena dia banyak kesulitan ya dalam menghadapi segala permasalahan, isu yang dia pikul sendiri. Dia beban banget yang aku lihat, terutama tentang kesetiaan dan juga kejujuran yang dia harus hadapi, yang harus dia pelajari. Dia sulit sekali, maka dia takut menjaga perasaannya dia ke kamu. Dia juga jaga jarak, tapi dia menunggu kamu. Karena apa? Dia sulit untuk belajar tentang kesetiaan dan kesabaran. Akhirnya dia tersakiti sendiri dengan cara dia melindungi dirinya dan menjaga jarak dari kamu. Ya, di sini makanya dia tersakiti sendiri, yaitu dari orang ketiganya, dari dirinya dia sendiri, dan juga dari kamu, karena kan kamu jadi nggak tahu keinginan dia apa ya, karena dia menutup perasaan dia sendiri. So kita lihat tentang Page of Wands-nya, kesombongan dia ya. Dia tahu dia sombong itu karena dia merasa kamu tuh selalu memaafkan dia. Dia tahu gitu loh, kamu orangnya baik hati, atraktif, dia optimis kamu akan memaafkan dia di sini.
karena dia menganggap ya kamu adalah keberuntungannya dia bilang aku akan datang kok, gampang kok, dia akan maafin gue dan akan buka lagi pintu hatinya buat gue. Itu perasaannya dia ya, sebelum dia bisa memberanikan. Tapi ternyata kan kamu sudah memutuskan. Itu membuat dia galau tentang melangkah ke kamu, karena dia tahu takut kamu reject, takut kamu duakan lagi. Dan dia merasa sombong karena dia merasa kamu selalu memaafkan dia, dan dia menganggap kamu adalah keberuntungannya dia yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya dia di sini. Ya. Tuh, ya aku baru bilang sesuka hatinya ya, per player ya, the Knight of Wands. Jadi, ya dia memang akan returning terus ya ke kamu, tapi semua butuh waktu. Di sini dia galau ya tentang keuangan dan juga tentang kehidupannya dia yang tidak stabil. Ya, Two of Wands, dari apa yang dia berikan cinta dan harapan kepada orang lain, ternyata keuangannya dia tidak stabil di sini, yang membuat dia memberikan perhatian ingin kembali sama kamu. Union pun ragu, kira-kira kamu terima dia apa tidak dengan rahasia dia, keburukannya dia selama ini. Ya, karena di sini dia orangnya kan selalu pemarah, kalau bicara selalu arogan, makanya dia takut kamu marah sama dia juga ketika dia akan kembali sama kamu. Sini akan ada drama baru yang dia rasakan seperti itu. Sebenarnya itu rasa ketakutan dia sendiri ya. Drama itu akan selalu ada ketika permasalahan tidak diselesaikan. Ya. Kalau memang untuk saling diam, ya udah selesai, tidak ada lagi koneksi lagi. Tapi kalau kalian masih ketemu tapi saling diam, percuma. Otomatis nanti hubungan itu akan menjadi hambar dan tidak akan ada rasa gitu. Ya, karena tidak ada saling keterbukaan satu sama lain, buat apa bersama gitu ya. Biarkan membayar karmanya masing-masing gitu ya. Kita lihat koneksinya kalian. Wow, distorted feminine. Tadi yang awal distorted masculine ya, yang awal. Oke. Di sini yang aku dapat distorted the feminine. Oke, kita lihat lagi. Oke. Sini yang aku lihat the distorted the feminine. It is time to recognize the distorted feminine in your life, release the negative patterns and live fully and happily in the present. Exactly. Karena kan si feminim sudah ingin melepaskan kisah lama ya, pola pikir lama kamu yang membuat kamu banyak sekali negatif di sini ya, sehingga kamu ingin melepaskan sesuatu yang membuat kamu terperangkap, dan kamu tahu ya dia mengintip kamu nih ya, mengintip kamu, melihat dari kejauhan ya, karena kamu ingin membebaskan diri dan kamu ingin hidup happy, full dengan kebahagiaan di masa kini ya, yang sekarang kamu miliki. Memang sih aku miliki ya, alhamdulillah. Calling your soulmate. Engagement. Wow. Nih hubungan kalian nih sudah spiritual ya. Your prayers, affirmation, and visualize help bring you together. Oh, kalian akan kembali ketika kamu melepaskan hubungan ini. Ketika kamu melepaskan negatif ini, walaupun secintanya kamu, kalau kamu lepaskan dia akan kembali dengan sendirinya, karena ini adalah calling your soulmate. Jadi ilahi yang memanggil dia, menarik dia untuk bisa kembali sama kamu. Insya Allah akan ada pernikahan, entah akhir tahun ya di sini atau tahun depan. Di sini aku lihat, yang aku rasakan energinya, karena saat ini dia banyak utang ya,
dan juga lagi permasalahan pandemi ya, COVID di sini. Jadi banyak sekali yang harus dia benahi dan dia takut menghadapinya. My mom miss you. Ya, dia tahu ya kalau mamanya itu rindu dengan kalian, karena mamanya melihat kalian adalah seseorang yang berjiwa besar, selalu memberikan spiritual dan selalu menghadapi segala kenyataan dengan baik, dengan positif. I still love you and always love you. Dia memang akan mencintai kalian selalu dan akan mencintai kalian selamanya. Dan dia akan datang untuk menikahi kalian atau engagement awalnya, untuk berkomitmen. So guys, ini hal yang dia ingin katakan ke kalian. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Bye bye.